I congratulate, I congratulate all delegates and participants. Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan satu video yang menular, iaitu menteri kita gagal membaca teks dalam bahasa Inggeris, dan di sini saya paparkan video ini dulu. I congratulate all delegates and participants who have worked diligently to arrive at the resolutions. It may be an ambitious target which involves a great deal of hard effort and close cooperation, but it also underlines the commitment and determination of governments at all levels, professional bodies, community and non-governmental organizations, and all citizens in working closely toward a future of better cities. Distinguished participants, ladies and gentlemen, as host and signatory of the Kuala Lumpur Declaration, Malaysia agrees to uphold the principle and goals of the Kuala Lumpur Declaration and will ensure the necessary action are implemented. We will also ensure the following. First, that the policies, strategies and action plans in Malaysia's development policies and growth plans are enforced and implemented with the right government support of finance, coordination, manpower and machinery. Second, that we give priority on urban issues and climate change without compromising on rural equality, social cohesion and economic growth in all sectors. Third, we ensure the voices of the people are listened and partnership developed to have more effective action and desired outcome for the good of all. We will also ensure that the national level, the strategies and action of this year 2018 budget and the 11 Malaysia plans, which have embodied the needs to the people, will be implemented effectively and efficiently. As an example, we will ensure that the citizen or people's home ownership agenda introduced in 2013 will be continued. We aim to build 1 million affordable houses through collaboration between the state governments and the private sector. To support national innovation, our major cities need to innovate to stay relevant. Today, major cities in the world do not only compete for investment, but also for the best talents to transform themselves. Hence, to increase the competitiveness of our nation, cities, namely Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching, and Kota Kinabalu, had been selected to spur economic growth. Distinguished participants, ladies and gentlemen, visualizing Malaysia in 2030, among others, the population will have reached about 36 million. The urbanization. So, begitulah yang kita lihat apabila menteri kita gagal membaca teks dalam bahasa Inggeris. Dan apabila saya pergi mencari biodata beliau, dan saya membuat semakan di sini bahawa beliau juga pernah menjadi guru. Beliau juga pernah menjadi pegawai undang-undang, dan beliau sendiri pernah sampai membuka firma Guaman, Ahmad, Fahmi and Noh. Ini sudah jelas. Jadi apa yang berlaku ni apabila menteri kita membaca teks, dan saya lihat bendera di belakang, iaitu bendera Malaysia, dan satu bendera berwarna biru itu bendera PBB. Jadi bangsa-bangsa bersatu. Jadi di sini kita sudah jelas bahawa memalukan negara kita apabila seorang menteri yang begitu lama cuba membaca teks tapi gagal. Inilah akibatnya kalau kita menjadi menteri ataupun sudah lama dalam politik ini, tetapi penguasaan bahasa kita begitu rapuh, yang mana apabila membaca teks seolah-olah rakyat mengatakan budak tadika lebih baik membaca daripada beliau ini. Dan inilah yang kita lihat hari ini. Dan kualiti ini patut menteri yang berkenaan perbaiki di waktu akan datang supaya tidak lagi seperti ini.
Karena ini betul-betul memalukan negara. Karena membaca teks itu bolehlah dikatakan senang, tetapi itulah akibatnya kalau menteri kita yang lama ini seolah-olah mereka pikir mereka dah hebat, tidak perlu belajar lagi. Dan akibatnya adalah memalukan negara apabila membaca teks seperti ini. Ini mengikut pandangan saya, apabila saya sendiri dahulu melihat bahasa Inggris ini, saya akui bahwa kita baca bahasa Inggris ni tidak sama. Begitu juga kita bercakap di luar dengan orang pun tidak sama, menulisnya pun tidak sama. Saya akui di situ. Saya pernah dahulu menjadi satu permasalahan di situ. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan dengan begitu baik dalam kita nak menterjemahkan ataupun kita nak menguasai bahasa Inggris ini, maka ini yang berlaku. Saya tidak mengatakan menteri kita ini tidak tahu bahasa Inggris. Mustahil lah, karena beliau adalah berlatar belakangkan undang-undang. Karena kebanyakan undang-undang kita di Malaysia ini adalah masih dalam teks ataupun dalam buku dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi mereka nak mempelajari undang-undang ini kebanyakannya daripada British, cara England, so kita mempelajari banyak dalam bahasa Inggris. Tetapi untuk beliau nak membaca teks terus secara langsung, ini akibatnya. Karena bahasa Inggris itu berbeza. Tidak macam bahasa Melayu yang mana kita tahu bahasa Melayu ni kalau kita dah boleh cakap seperti ini, kita juga boleh menulis, kita juga boleh membaca. Tetapi bahasa Inggris itu berbeza. Belum tentu kita boleh berbahasa Inggris, kita boleh membaca, kita boleh menulis. Ini yang dulu saya pun heran pada awalnya, kerana saya fikir tak mungkin lah. Karena kita fikir bahasa Malaysia itu, bahasa Malaysia kita boleh baca, kita boleh menulis, kita boleh baca lah teks apa semua segala macam, tapi tidak sama sekali dengan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris itu pula ada pula pecahan-pecahan lain. Saya tidak cikgu, tetapi saya mengikut pengalaman saya tentang bahasa Inggris ni. Inilah yang berlaku. So pada pandangan saya dengan menteri ini pengajaran yang mana menteri harus ingat, memegang tampuk kepimpinan tertinggi negara itu, menteri harus mengolah satu langkah, yaitu perubahan. Karena zaman teknologi hari ini, mungkin kalau zaman dulu waktu menteri ini bersama dengan Barisan Nasional, boleh kita sorokkan ataupun tidak keluarkan video-video yang seperti ini. Tetapi hari ini apabila menteri nak buat ucapan ataupun membaca teks di depan umum, maka video itu akan secara langsung ada di media sosial. So apabila ini berlaku, maka memalukan kita, dan sampai ke generasi akan datang akan dipertontonkan. Ini tidak boleh lari sudah. Walaupun kita delete daripada satu page yang lain, akan ada kepada page yang lain. Apa yang berlaku ini juga kita lihat kepada Menteri Agama. Beliau telah pun mendelete gambar yang mana sedang bersolat, tetapi di page-page lain yang mana di copy paste oleh orang-orang sudah ada. Jadi tidak akan hilang. Ini yang berlaku. Pemimpin kita harus berhati-hati di waktu akan datang dalam bentuk apapun kalau membuat ucapan, karena ini akan membuatkan menteri kita menanggung malu selamanya. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu video ini. Saya harap pengejaran kepada mereka-mereka yang mentadbir negara di waktu akan datang. Sekian, terima kasih.